Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran kimia bersama Ibu Dian. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai sel elektrolisis. Nah, pernahkah kalian melihat benda-benda ini? Ya, ini adalah logam-logam yang mengalami penyepuhan atau istilah awamnya adalah electroplating. Tujuannya agar logam tersebut tidak mudah berkarat dan untuk menambah nilai keindahan. Nah, electroplating tersebut atau elektrolisis itu hampir sama dengan sel volta. Tetapi dalam sel elektrolisis, penguraian zat elektrolisis memerlukan arus listrik yang searah. Dan sama seperti sel volta, terdapat katoda dan anoda, di mana dalam sel elektrolisis, katoda memiliki kutub negatif dan anoda memiliki kutub positif. Mereka pun memiliki dua jenis elektroda, yaitu elektroda iner, artinya tidak bereaksi, dan elektroda tidak iner, artinya elektroda tersebut ikut bereaksi. Nah, contoh dari elektroda iner adalah platina, emas, dan karbon. Sedangkan yang tidak iner, selain dari ketiga jenis elektroda iner tersebut. Nah, kalian harus ingat juga, di dalam katoda akan terjadi reaksi reduksi, dan anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan reaksi sel elektrolisis di katoda dan di anoda? Yang pertama, untuk reaksi di katoda, ada beberapa hal yang harus diingat. Jika sel elektrolisis yang dilakukan pada larutan, akan berbeda penulisannya dengan lelehan. Untuk yang pertama, jika di dalam larutan terdapat logam-logam golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka yang tereduksi adalah air. Nah, reaksi reduksinya 2H2O ditambah 2 elektron membentuk H2 dan 2OH-. Kemudian, jika terdapat H+ dari asam dalam larutan yang dielektrolisis, maka yang tereduksi adalah asam tersebut. Dengan reaksi 2H+ ditambah 2 elektron membentuk H2. Yang ketiga, jika di dalam larutan yang dielektrolisis terdapat logam selain golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka logam tersebut yang mengalami reaksi reduksi. Dan yang terakhir, jika yang dielektrolisis adalah lelehan, maka kation dari lelehan tersebut akan mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diingat pada penulisan reaksi di anoda. Kalian harus bisa membedakan dulu elektroda yang digunakan apakah iner atau bukan iner. Jika elektroda yang digunakan adalah iner, maka ada beberapa opsi atau kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika di dalam larutan yang dielektrolisis terdapat ion sisa asam seperti SO42-, NO3-, dan PO43-, maka air yang mengalami oksidasi dengan reaksi 2H2O membentuk pH 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Kemudian, jika di dalam sel elektrolisis terdapat ion halida seperti F-, Cl-, dan Br-, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah ion-ion halida tersebut. Kemudian yang ketiga, jika terdapat ion OH- dari basa, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah OH-nya dengan reaksi 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Dan terakhir, jika yang digunakannya adalah elektroda bukan iner, yaitu selain platina, emas, dan karbon, maka ion logam tersebut yang mengalami reaksi oksidasi. Agar kalian lebih paham bagaimana cara menulis reaksi sel elektrolisis, mari kita sama-sama menuliskan reaksi elektrolisis pada contoh 1, di mana kita akan menuliskan reaksi elektrolisis
larutan NaNO3 dengan elektroda grafit atau karbon. Langkah pertama, kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari larutan NaNO3 yang terurai membentuk Na+ dan NO3-. Nah, ion kation Na+ ini akan bergerak menuju katoda dan ion NO3- akan bergerak menuju anoda. Jadi nanti di katoda terjadi persaingan antara Na+ dan H2O karena yang dielektrolisis berupa larutan. Kita ingat lagi dalam bagian sebelumnya, jika terdapat golongan 1A dengan menggunakan elektroda grafit, maka di katoda akan terjadi reaksi reduksi air, yaitu 2H2O tambah 2 elektron membentuk H2 ditambah 2 OH-. Kemudian kita lihat juga reaksi di anoda. Di anoda akan terjadi persaingan antara NO3- dengan H2O. Dan sesuai dengan bagian sebelumnya, NO3- merupakan ion sisa asam, sehingga yang bereaksi di anoda adalah reaksi oksidasi air, yaitu 2H2O membentuk 4H+ tambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, karena jumlah elektron di katoda dan anodanya tidak sama, maka untuk menyamakannya kita kali silang. Di katoda dikali 2, di anoda dikali 1. Sehingga reaksi totalnya adalah 4H2O tambah 2H2O membentuk 2H2 ditambah 4 OH- ditambah 4H+ dan ditambah O2. Kita bisa menyederhanakan reaksi totalnya. 4H2O dijumlahkan dengan 2H2O membentuk 6H2O. 2H2 kita tulis kembali, O2 tulis kembali, 4 OH- dan 4H+ ini akan membentuk 4H2O. Kita masih bisa menyederhanakannya. Karena H2O terletak di ruas yang berbeda, maka bisa saling meniadakan. Sehingga tersisa 2H2O di sebelah kiri, sebelah kanan 2H2 dan O2. Dari reaksi ini kita bisa mengetahui bahwa di katoda terjadi gas hidrogen dan membentuk suasana basah yang ditunjukkan dengan adanya OH-. Kemudian di anoda terbentuk gas oksigen di mana suasananya adalah asam, di mana terdapat banyak sekali ion H+. Berikutnya contoh yang kedua. Mari kita tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda Fe. Seperti biasa kita tuliskan reaksi ionisasi dari CuSO4, yaitu Cu+2 ditambah SO4 2-. Nah, perhatikan kationnya adalah Cu. Kita ingat, Cu pasti akan bergerak ke katoda dan mengalami reaksi reduksi. Dengan reaksinya adalah Cu+2 ditambah 2 elektron membentuk Cu. Kemudian lihat di anionnya. Anion ini akan bergerak ke anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Karena SO4-2 merupakan sisa asam, maka yang mengalami reaksi oksidasinya adalah Fe. Kenapa tidak H2O? Karena elektrodanya adalah elektroda Fe, yaitu elektroda bukan inert. Jadi elektrodanya yang mengalami reaksi oksidasi, yaitu Fe membentuk Fe+2 ditambah 2 elektron. Jumlah elektron di katoda dan anoda sudah sama, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan dan jumlah elektronnya bisa dicoret. Jadi reaksi elektrolisis totalnya Cu+2 ditambah Fe membentuk Fe+2 dan Cu. Dari data ini kita bisa mengetahui bahwa di katoda terdapat endapan Cu dan di anoda terdapat ion Fe2+. Contoh soal yang ketiga. Mari kita tuliskan reaksi elektrolisis lelehan NgCl2 dengan elektroda Pt. Karena elektrodanya Pt,
artinya iner, maka kita tuliskan dulu ionisasi dari MgCl2 membentuk Mg plus 2 dan 2Cl-. Di sini elektrolisisnya bukan larutan, melainkan lelehan. Jadi, yang merupakan kation ini akan langsung bergerak ke katoda dan mengalami reaksi reduksi. Mg plus 2 ditambah 2 elektron membentuk Mg. Sedangkan di anodanya langsung mengambil dari anionnya 2Cl- membentuk Cl2 dan 2 elektron. Sehingga reaksi totalnya jumlah elektron bisa dihilangkan. Reaksi totalnya Mg plus 2 ditambah 2Cl- membentuk Mg dan Cl2. Kita bisa tahu di katoda terdapat 8 Mg dan di anoda terdapat gas Cl2. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, boleh dicoba bagaimana cara menuliskan reaksi elektrolisisnya. Nah, di sini kalian diminta mengidentifikasi apa yang terdapat pada katoda dan anoda. Tentu saja kalian harus tuliskan reaksi elektrolisisnya, mulai dari nomor 1 sampai 4. Selamat berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.